Halo, masih bersama saya di Bandung. Saat ini saya bersama dengan panutan saya, ibu saya yang cantik. Dulu saya masih kecil, suka ganggu beliau, tapi kalau sekarang udah tua, kayak malu juga ganggu ibu saya ya. Dan juga akang saya, panutan saya juga, yang dulu selalu ada di pos Baskom. Pos Bakum gitu, sengaja biar dia sewot. Malam ini beliau sedang berkumpul karena ada acara buka puasa bersama Pradi Bandung. Santunan anak yatim. Dan santunan anak yatim. Apa kabar, Akang dan Ibu? Kabar baik. Bagaimana kabarnya juga? Baik. Tidak ada darah kental ya tadi? Darah kental itu tidak ada ya. Yang ada darah advokat Pradi. Dan single bar is emas ya. Single bar is emas, berarti kita tidak ada darah-darah kental. Ya, menyatu semuanya. Menyatu ya. Tanpa membuang waktu banyak, Kang Deden dan Bu Tita. Kalau Kang Deden kan wakil ketua bidang ya. 1 tadi. Ya, tapi sekarang tidak ada wakil ketua 1, 2, 3, tapi saya membawahi humas, publikasi, IT, dan dokumentasi protokoler. Dan Bu Tita adalah sekretaris Sekjen. Teman-teman, Sekjen adalah motor dari organisasi, dan kalau saya bisa bersaksi bahwa beliau tegas, ya, hati-hati kalian. Jadi, Kang Deden, apa yang pendapatnya tentang humas adalah wajah dari organisasi? Ya, tentu wajah dari organisasi di sini kan kita harus menampilkan bagaimana, seperti apa organisasi kita ini pada masyarakat, kepada aparat penegak hukum yang lainnya. Kita harus menampilkan citra positif dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk berhubungan dengan advokat itu tidak sulit, untuk meminta bantuan hukum itu tidak sulit. Terkadang orang kan berpikir, aduh, urusan hukum panjang, bertele-tele dan sebagainya ya. Salah satunya itu kita harus tampilkan bahwa harus perkenalkan, harus sajikan bahwa untuk membela kebenaran, keadilan itu tidak sulit. Datanglah ke Pradi. Bahwa advokat punya sisi humanis juga ya? Ya. Yaitu kalau Pradi PBH. Kalau di kita itu ada 3 bidang ya untuk menangani persoalan seperti itu. Untuk masyarakat yang tidak mampu, PBH, Pos Bantuan Hukum. Untuk perempuan dan anak, sekarang lagi tren tuh ya, bully, KDRT, itu kita juga punya bidangnya tersendiri, yaitu PPA, perempuan dan anak. Lalu PBH, PPA, apa satu lagi? Saya lupa. Sri Kandi. Bukan, Sri Kandi sayap Pradi. PPA, PBH, dan profesi kalau untuk anggota sendiri. Astagfirullah, saya lupa. Ya. Artinya, mohon maaf ya. Untuk anggota-anggota yang anggota Pradi, ya. Yang terkena masalah gitu ya, Kang. Terkena masalah betul atau sebetulnya tidak terkena masalah. Tapi dilaporkan, untuk melaporkan itu hak semua warga negara ya. Bisa dilaporkan oleh sesama advokat, bisa dilaporkan oleh kliennya. Belum tentu laporan itu pun benar. Nah, itu kita juga punya bidang sendiri, namanya bidang pembelaan profesi. Jadi ada bidang pembelaan profesi, ada PPA dan ada PBH. Itu masing-masing memiliki tupoksi masing-masing. Ya. Sebelum ke Bu Tita, sebagai humas, Mas, apa yang Mas Deden dan teman-teman Pradi Bandung akan lakukan untuk mengubah image advokat yang sekarang ini sudah dicap tukang ribut? Tidak semua juga advokat tukang ribut ya.
Ya seperti contoh sekarang kita baru selesai menyelenggarakan santunan anak yatim, tausiah. Untuk agama lain pun kita akomodir, kita punya bidang tersendiri yaitu bidang rohani ya, bidang keagamaan. Di situ tidak hanya Muslim, itu akan diakomodir juga untuk yang Nasrani, Katolik, Protestan, dan agama-agama lain. Jadi salah satunya itu. Yang lainnya ya seperti tadi, kita membantu orang yang tidak punya itu free, tidak menarik bayaran sama sekali. Dan banyak yang kita akan lakukan sebagai humas untuk memblow up itu ke masyarakat, bahwa tidak semua tukang ribut. Kalau kita bicara tukang ribut, semua profesi juga banyak tukang ribut. Termasuk biasanya kan beliau ini mengkick balik saya, termasuk wartawan juga goreng gitu kan. Ya, tahu saya juga tahu. Gitu, artinya baik wartawan, APH lain, pengusaha dan sebagainya banyak juga. Jangan mempanismen bahwa advokat tukang ribut gitu. Semua profesi, semua pekerjaan juga ada aja sih yang begitu ya kali ya. Setidaknya masyarakat juga harus tahu bahwa ada tempat satu penyaluran bantuan hukum itu ada di Pradi gitu ya. Lengkap. Tidak mampu silakan datang ke Pradi. Karena perempuan dan anak silakan datang ke Pradi. Anggota sendiri advokat, monggo datang ke organisasinya. Jangan hanya untuk memperpanjang kartu advokat saja datang ke DPC. Gitu. Ya. Bu, sekarang aku mau ke Ibu nih. Kan Ibu adalah sekjen. Sekjen itu kita semua tahu bahwa sekjen bekerja ke dalam dan itu adalah motor organisasi. Iya, betul. Melihat situasi yang ada. Aku sebenarnya nggak mau nyinggung ini ke Bu Tita, tapi nggak apa-apa deh. Darah kental ini dan aliran keras ini itu kan Ibu ke dalam kan. Nah, apa yang Ibu dan jajaran Ibu sekjen, wakil sekjen di jajaran Ibu untuk menata ini lagi kan? Sekarang kita nggak bisa tafikan bahwa sudah ada kotak-kotak gitu. Iya, ini blok timur, blok barat, blok selatan gitu kan. Jadi apa yang Ibu akan lakukan untuk ke dalam internal? Iya, kebetulan di kita ada bidang juga ya, bidang antar lembaga. Antar lembaga, iya. Kemudian bidang antar organisasi profesi. Nah, bidang ini nanti akan bekerja untuk menyatukan organisasi-organisasi pendiri ini untuk menjadi satu di bawah Peradi gitu. It's okay, nggak apa-apa, challenge selalu ada ya, bahwa orang kekeh bahwa dia mau merah, mau biru, mau apa ya, hak semua orang, hak advokat. Tapi Peradi akan sedemikian rupa berupaya untuk menyatukan segala itu organisasi profesi anaknya itu. Jadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sesuai dengan rule yang memang sampai saat ini dari Pak Otto, bahwa kita harus satu itu tidak angan-angan, walaupun saat ini memang sudah banyak organisasi profesi, udah di atas 50 kali ya, namun kita masih tetap optimis bahwa advokat itu masih bisa bersatu. Nah, tentu saja itu bukan hal yang mudah, tapi kita juga optimis untuk bisa lakukan itu. Apalagi kemudian kemarin kan ada beberapa yang sifatnya walaupun masih wacana, tapi ada upaya untuk menyatukan, upaya-upaya rekonsiliasi ya, Mbak ya, untuk menyatukan bagaimana organisasi ini bersatu. Salah satu yang Ibu akan kerjakan adalah mengurusi, saya tanda petik yang mengurusi
para advokat. Kan Ibu tahu sendiri kalau advokat susah diatur, cepat marah, dia kolesterolnya tinggi, terus Iya, darah iya, tinggi iya. juga tinggi. Iya, iya. Nah, ngurus kartu lama aja ngomel ya kan, Iya, ngomelnya ngurus kartunya 5 menit. Nunggu doang dia ngambil kartu, dia bilang lama kali gini gitu. Nah, itu kan udah karena kolesterol naik kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, Ibu dengan jajaran itu kan di kesekjenan tuh paling sering akan dikena panah tuh. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk melayani yang gitu-gitu? Iya, nggak apa-apa, itu normal ya. Orang memiliki kepentingan, orang memiliki kebutuhan untuk dilayani gitu ya. Nah, untuk itulah di kesekretariatan ini saya memiliki wakil 5 orang. Kita akan atur job desk masing-masing bagaimana supaya bisa maksimal melayani anggota. Saya kebetulan aktif juga di kepengurusan sebelumnya, ada pengalaman bagaimana bersinggungan dengan anggota bersama dengan Mbak Deden waktu di kepengurusan yang lama. Anggota itu sebenarnya kalau kita rule-nya jelas ya, bahwa misalnya memperpanjang KTA gitu ya, ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Persyaratannya ini bisa pendaftaran melalui online atau datang. Nah, sifatnya kalau kita akan upayakan secara aturan saja dulu, bahwa ini tegas aturan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, syaratnya apa gitu. Di luar itu nggak mau tahu. Lainnya nanti kita sejauh bahwa aturan sudah jelas, hal lain insya Allah bisa di atau yang handle lah. Susah diatur kasih ke Kang Deden gitu kan, dia kan ibarat kata timun. Enggak, ini sorry sedikit ya, ini faktanya sebelumnya kan saya sekretaris, karena di DPC ini sekretaris bukan sekjen ya. Kalau sekjen kan di DPR. Iya. Sebagai sekretaris, kebetulan Bu Artita ini sebagai wakilnya. Kebanyakan yang marah lama kartu itu setelah saya tanya, dia daftarnya di gelombang ketiga, gelombang keempat, tapi mau selesai kartunya di gelombang 1 dan gelombang 2. Iya, yang bersangkutan. Dan itu terbukti juga banyak, hampir 100% seperti itu. You daftar kapan? Gelombang 5, ya nggak usah marah-marah. Makanya yang ngurusin gitu timun aja, biarkan kalau darah tinggi makan timun atau namanya labusium ya, biar. Ya kadang-kadang nggak usah timun, es batu juga udah cukup mendinginkan. Katanya murni sekarang. Biasa. Sekarang ya. Oke. Ya, balik lagi ke Kang Deden ini. Kan kita semua tahu nih Kang, bahwa Pradi Bandung itu sedang keluar dari fase berdamai dengan para aliran keras. Ya, itu nggak bisa ditafikan. Tadi bilang boleh nanya, makanya gue nanya nih. Jadi makanya Nanyanya ke Pak Ali harus. enggak, ini humas. Jadi humas itu kan dekat sekali dengan masyarakat. Nah, pasti pertempuran ini bukan jangan bilang pertempuran ya. Sorry, pergesekan ini kan pasti menyeruak ke masyarakat dan itu menimbulkan pertanyaan. Untuk menetralisir itu, apa yang Kang Deden akan lakukan? Sebetulnya tidak perlu ada yang dinetralisir ya. Setiap kalau kita mundur ke belakang, dalam setiap kontestasi advokat itu selalu diwarnai seperti ini. Cuma bedanya kontestasi saat ini adalah lamanya SK turun sampai 6 bulan karena belum ada mencapai sebuah titik kesepakatan. Kalau ribut, kita ini kan kalau kontestasi ini bukan berseberangan, tapi beda paham gitu ya. Hanya beda pilihan saja sebetulnya ya. Kita kan bukan partai, kita organisasi profesi. Kalau partai, ya mungkin semuanya harus patuh dan fatsun. Kalau organisasi profesi ini kan banyak pertimbangan yang harus kita kaji. Bukan berarti yang tidak kita pilih itu jelek, tidak. Tapi ada beberapa poin-poin atau beberapa beberapa poin yang itu hak asasi manusia masing-masing sebagai anggota Pradi.
harus memilih yang mana. Tidak bisa fatsun terhadap salah satu anggota. Contoh lah begini, di yang biru ada juga yang pilih Merah. di merah ada juga yang pilih biru. Di situ justru menunjukkan adanya demokrasi yang indah ya. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada hukuman, tidak ada ancaman. Itu justru akan akan memunculkan sebuah atmosfer yang menyenangkan. Nah, itu salah satu PR atau salah satu tugas kami di bidang humas untuk nanti memperkenalkan bahwa kontestasi itu adalah sebuah pesta demokrasi. Yang namanya pesta kan harus senang, bukan ribut. Itu salah satu PR kami ya, yang harus kami bagaimana caranya untuk memberi pemahaman kepada anggota, kepada masyarakat juga, bahwa ini pesta. Tidak ada pesta itu dengan kemarahan. Pesta itu kesenangan. Ada lo marah kan? Kalau es batunya habis. Es batunya habis ya sebetulnya bisa on the rock ya. On the rock ya. Skip. Gak bisa kalah dia. Selalu ada jawaban. Ya. Jadi salah satu tugas jangka panjang itu untuk memberikan pemahaman anggota kepada masyarakat bahwa kontestasi di organisasi profesi itu adalah pesta demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi dari para anggotanya. Berbeda dengan partai politik. Itu harus kita dengungkan, kita harus kasih pemahaman pelan-pelan. Saya yakin semua akan mengerti pada akhirnya. Tapi kan pergesekan ini kan menimbulkan kita nggak bisa menafikan bahwa ada kubu A, kubu B, kubu C. Ya itu menurut Kang Deden itu pengaruh nggak sih untuk melayani masyarakat pencari keadilan? Dalam setiap kontestasi pasti ada kubu. Kalau tidak ada kubu namanya terpilih secara aklamasi. Ya. Jadi kontestasi itu pasti ada kubu A, kubu B, kubu C, kubu D. Namun kalau kita berusaha bijaksana dulu, tidak ada orang yang sempurna ya. Berusaha bijaksana, setelah kontestasi berbaur kembali. Itu salah satu PR kami di Humas, dan untuk bisa mempublikasikan hal-hal seperti itu dengan berbagai cara ya. Salah satunya dengan kita mengundang semua anggota organisasi advokat pendiri, bahwa ini peradi milik semua organisasi pendiri. Kembali kepada single bar ismas. Kalau single bar ismas itu kita mau konsekuen kita jalankan, tidak ada kita bicara lagi OA pendiri. Itu hanya sebuah paguyuban, sebuah kelompok. Harusnya begitu ya. Harusnya sebaiknya begitu ya. Iya. Organisasi advokatnya apa? Pradi. Karena sudah komit waktu beberapa tahun yang lalu bahwa melebur menjadi pradi. Melebur menjadi satu. Itu. Makanya kita masih optimis ya Bu Tita ya. Iya. Kita harus kasih pemahaman, yaitu salah satu tugasnya ya dari kami ya, dari bidang kami itu untuk menyajikan itu semua ke anggota baru terutama juga. Kalau anggota lama yang memang sudah tidak bisa dirubah, kita akan ada regenerasi. Lama-lama kan nanti anggota muda yang akan naik. Dari sekarang kita kasih pemahaman seperti itu. Dan mengenai kembali tadi bagaimana untuk menunjukkan wajah organisasi, ya salah satunya itu. Organisasi kita ini bukan organisasi brutal, bukan organisasi ahli punishment, bukan organisasi yang yang ahli dalam menghukum anggotanya, tidak, justru melindungi dari berbagai hal, baik hak asasi, baik dari perkara hukum dan sebagainya. Ya, satu hal mungkin bisa ditambahkan ya, bahwa kepengurusan dari Pak Ali Nurdin juga selaku ketua, kami itu merangkul seluruhnya. Jadi seluruh 8 organisasi anak itu ada semua di sana. Pengurus-pengurus yang sebelumnya di Pak Ruli ketuanya itu juga banyak yang ada di sini dalam
bidang-bidang ya, ada ketua bidang, ada anggota, juga Pak Ruli Panggabean sendiri juga selaku ketua penasehat. Ketua Dewan Penasehat, kemudian Bang Romi Sihombing juga ketua komisi pengawas gitu ya. Jadi organisasi Peradi di bawah kepemimpinan Pak Ali Nurdin saat ini periode 2024-2029 juga merangkul seluruhnya. Jadi insya Allah kita bisa berjalan lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Yang kemarin sudah hebat ya, di kepengurusan kemarin kita insya Allah bisa lebih hebat lagi. Ya. Bu, Kang Ali Nurdin kan cepet dia gerakannya, bahan bakarnya kan aftur. Ya. Nah itu apa yang Ibu lakukan bersama jajaran Ibu, Wakil Sekjen dan Pranata yang berdekatan dengan Ibu untuk mengikuti beliau? Kita sama-sama gercep. Berarti aftur juga? Iya, sama-sama. Kita saling menyesuaikan ya. Kita belum melakukan pelantikan. Rencana setelah Lebaran kita lakukan pelantikan, kemudian kita akan rapat kerja. Tapi konsep-konsep dari para bidang, termasuk dari wakil ketua juga, kita memiliki wakil ketua 10. Kemudian sekretaris juga 10 untuk berbagai bidang yang ada. Jadi dari mulai IT, humas, organisasi, magang, hubungan masyarakat, pendidikan berkelanjutan, PKPA, adat, perempuan, anak, seluruhnya komplit di sini. Jadi kepengurusan juga kita gemuk, ada sekitar 160 pengurus di kepengurusan kita akomodir saat ini. semua ya. Iya. Jadi sudah tidak ada kubu, sudah satu kubu. Semua bersatu. Peradi. Jadi tidak ada lagi yang keras atau tidak ada lagi yang kubu-kubuan lagi, enggak, semuanya bersatu. Nah, saya optimis walaupun belum ada pelantikan, belum ada raker, tapi kita sudah bekerja semua. Jadi semua konsep apa yang mereka akan lakukan tuh sudah masuk ke saya. Jadi kemarin itu pertanggal 28 kemarin saya bilang terakhir para wakil ketua dan para ketua bidang menyetor semua program kerja yang mereka akan lakukan di periode 5 tahun ke depan. Mereka sudah. Nah, ini tinggal saya membedah semuanya, mana bidang-bidang yang memiliki program kerja yang sama kita sinergikan, atau kalau nanti di raker akan digodok segala sesuatunya sehingga di dalam 5 tahun itu akan betul-betul terencana. Jadi speednya Kang Ali juga kita ikuti terus. Kita ikuti berbarengan, sama-sama bergandengan tangan semuanya, seluruh pengurus insya Allah. Kalau Kang Deden kan bahan bakarnya aftur campur wine dikit. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kadang-kadang whisky juga. Oh iya. Bercanda. Untuk apa harapan Kang Deden dan Ibu untuk kepengurusan kali ini? Mangga, siapa dulu? Ibu, Akang dulu. Harapan saya adalah kita kembali kepada tujuan awal dari Undang-Undang Advokat ya, nomor 18 tahun 2003, bahwa kita adalah wadah tunggal advokat dan tugas kita adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang secara internal tidak ada gesekan yang tidak perlu. Masih banyak hal-hal yang lebih penting daripada itu. Jujur kata, kalau misalnya saya dianggap menjadi seseorang yang membuat kisruh, kalau ada kisruh, saya bersedia keluar untuk menjadi pengurus. Yang penting peradinya aman. Aman dalam arti kita guyubnya bukan guyub di mulut gitu loh. Guyubnya memang guyub artinya guyub yang memang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya ketika kita ada acara nih, jangan lalu terus membuat acara lagi di tempat lain tanpa diketahui oleh
peserta acara yang satu. Kalau negara makar itu. Ya, bukan makar, artinya bikin negara dalam negara. Ya. Karena begini, kita tidak akan ada kalau tidak ada pendahulu kita. Kami pasti akan menghargai dan harus menghargai para pendahulu. Makanya jangan khawatir, wah, gedung itu diambil oleh mereka. Tidak ada kalimat seperti itu. Kalau ada, saya yakin nggak ada yang ngomong itu. Ini hanya saya aja. Belum. Janganlah, jangan sampai. Ini gedung milik semua kok, milik rakyat, milik anggota. Tidak ada pemilik gedung, wah sekarang dikuasai oleh si A, dikuasai oleh kelompok si B. Itu guyub di mulut berarti kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi sampai saat ini saya belum pernah dengar ya. Hanya gosip-gosip saja. Gitu. Jadi yuk kita bergabung lagi, lupakan semuanya, karena tidak akan pernah mungkin dalam kontestasi tidak ada kubu. Pasti ada kubu. Cuman di situ nilai dari kebijaksanaan seseorang atau sekelompok orang setelah kontestasi selesai, apa yang dilakukan. Kalau kita terbuka dan berharap semua bergabung kembali, itu aja mungkin ya. Mungkin Bu Tita. Ibu? Iya, saya tambahkan. Harapan saya sih DPC Peradi Bandung yang sudah hebat sebelumnya itu menjadi lebih hebat lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, tidak hanya kepada anggotanya saja, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang sudah pernah dilakukan di kepengurusan sebelumnya kita akan lakukan dan kita akan tambah dan akan tambah lagi agar yaitu tadi tujuan utama bermanfaat, kita bisa lebih mengayomi, melayani anggota kita mungkin sekarang sudah 1.700-an. Kemudian masyarakat juga bisa merasakan keberadaan Peradi ini bermanfaat buat mereka. Insya Allah. Closing statement. Tadi harapan, ini closing statement. Saya serahkan ke ya, closing statementnya apa ya? Banyak sebetulnya, tapi intinya adalah seperti yang saya bilang tadi. Saya berharap Peradi kembali seperti yang dulu ya. Ayo, aman, tidak ada gesekan. Gesekan pasti ada ya. Kita makan aja di piring, tidak mungkin tidak ada bunyi sendok dengan garpu dan piringnya, ada aja. Tapi proses makan itu tetap selesai dan kenyang. Nikmat dulu, baru kenyang. Gitu. Jadi saya berharap DPC Peradi Bandung, Sekretariat Jalan Talaga Beras nomor 40, ini menjadi rumah advokat seluruh advokat di Bandung. Dan saya juga mendapatkan informasi dari Pak Ketua tadi, Pak Ali, bahwa ada sekitar 50 advokat yang sudah sempat keluar dari Peradi kita, dari Peradi DPC Peradi Bandung ini, akan kembali lagi ke rumahnya yang lama. Dan saya berharap itu akan bertambah terus dan bertambah terus, hingga harapan dari Pak Oto, Pak Ruli, Pak Ali, dan pendahulu kami, almarhum Pak Binsar Sitompul, itu bisa menjadi terwujud, bahwa Peradi hanya satu, wadah advokat hanya satu, Peradi. Single bar is mas ya. Single bar is mas yang betul-betul single bar is mas. Ya. Oke. Terima kasih Kang Deden dan Ibu yang cantik. Jadi single bar tetap is mas ya. Dan kita mengharapkan bahwa Geraha Peradi Jalan Talaga Bodas ini menjadi rumah para advokat. Ya, seluruh advokat. Jadi boleh pulang ke sini ya. Nggak bakalan diusir kok, Pak. Dikasih wine sama Kang Deden. Cari ke lantai 2. Pulang, betul itu istilahnya, bukan mampir. Oh, gitu.
pulang. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih.